Tapi saya melihat wajah-wajah optimis dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Betul ya Pak Kuatli? Baik, Pak, kalau bicara tentang daya saing global, apakah cukup kompeten teman-teman UMKM di Jawa Tengah? Cukup berdaya saing? Monggo Pak. Baik, ini kaitannya dengan kontribusi para UMKM untuk perekonomian nasional. Kontribusi UMKM untuk perekonomian nasional. Ya, untuk apa? Perekonomian nasional. Ya. Tapi kita fokus ke daya saing global dulu Pak Kuatli. Bagaimana daya saing teman-teman? Ini kan dilihat dari produk domestik bruto. Oke. Ya. Bagaimana UMKM kita bisa berkontribusi. Nah, untuk kontribusi kepada produk domestik bruto itu cukup tinggi. Ya, sehingga tidak kalah sebetulnya ketika dilakukan persaingan ya. Hanya saja tadi yang saya sebutkan ada kelemahan-kelemahan para UMKM dengan akses pasar, permodalan atau pembiayaan ya. Itu juga bagian daripada permasalahan mereka. Kemudian keterbatasan bahan baku itu juga ya. Tapi ini semua bisa dilakukan ketika pemerintah turun tangan ya. Ini kewajiban kita, pemerintah daerah atau kita semua ikut membantu mereka ya. Karena dengan ada bantuan seperti itu akan meringankan. Apalagi urusan pajak ya. Urusan pajak ini kan perlu ada catatan buat para UMKM, artinya ada keringanan pajak gitu misalnya. Kemudian terkait dengan perizinan. Nah, untuk global itu kan berarti perlu ada perizinan yang luar biasa, perizinan ekspor dan sebagainya ya. Ya ini kalau tadi masuk kategori birokrasi yang panjang ya, itu juga memberatkan untuk teman-teman UMKM. Itu udah masuk ke yang menengah ya kalau seperti itu ya. Karena ada persaingan di situ. Nah, ini yang perlu ada kemudahan bagi mereka sehingga mereka leluasa ya, untuk melakukan pekerjaannya dalam rangka memperbesar hasil produk-produk mereka. Baik, terima kasih Pak Kuatli. Pak Muhadi tadi disebut Pak Kuatli bahwa ada beberapa permasalahan yang terlihat dari pelaku UMKM, di antaranya akses pasar dan permodalan. Apakah itu juga terjadi di teman-teman UMKM Surakarta? Terima kasih. Jadi ini informasi juga untuk Surakarta ini sudah ada kampus UMKM ekspor. Kampus UMKM ekspor. Sudah pernah dengar? Oh, baru dengar. Sudah pernah dengar? Baru hari ini. Jadi pemerintah kota Surakarta ini kerjasama dengan Shopee yang kantornya saat ini ada di wilayah Banjarsari juga. Ini sepertinya pesertanya juga Banjarsari. Ada di daerah Pasar Nongko. Di sana ada kampus ekspor UMKM. Jadi ini pemerintah kota Sura bekerja sama dengan Shopee dalam rangka untuk menaik kelaskan para UMKM. Salah satunya dengan buat kerjasama dengan Shopee sehingga para UMKM itu di dalamnya nanti bisa diberikan pendidikan tentang packaging produk, tentang cash flow, tentang perizinan-perizinan, juga tentang hal-hal apa yang bisa menjadikan produknya go internasional, bisa diekspor. Dan ini tambahannya lagi, ini proses kerjasamanya dengan Shopee ini ditingkatkan lagi karena sekarang proses pembangunan Shopee tingkat nasional di Indonesia itu nanti akan ditempatkan di Surakarta, tempatnya di STP Solo Technopark. Ini baru proses pembangunan dan proses renovasi, nanti di dalamnya akan diharapkan UMKM bisa masuk situ. Nah, harapan nanti ya teman-teman ini juga bisa naik tingkat. Nah, jangan hanya menjadi usaha mikro, tapi bisa naik menjadi
kecil, kemudian bisa naik lagi, menengah, gitu. Selalu upgrade begitu ya Pak. Gitu. Karena kalau sudah sampai kecil saja, bisa kecil saja, itu disebutkan kan sudah bisa menjadikan modal usahanya kisaran 2 miliar sampai 5 miliar itu kan sudah ya lumayan lah gitu. Apalagi bisa sedang, bisa punya karyawan sampai 300. Amin. Seperti itu. Nah, harapannya nanti ini bisa mengurangi tadi permasalahan-permasalahan yang Pak Kuatli sampaikan terkait permodalan, terkait apalagi tadi akses. Nah, yang pertama tadi terkait akses, nah, sehingga nanti kalau aksesnya sudah terbuka, sudah memang bahasanya sudah tergambar kalau orderan bakal banyak, duit bakal masuk, maka permodalan ya nanti akan masing-masing nawari. Kalau perbankan itu sekali orang pinjam, kok track recordnya baik, mesti ditawari terus gitu. Akan di maintenance ya. Oh iya betul. Dan di-upgrade terus. Seperti itu. Baik, Pak Kuatli, bagaimana tanggapan Bapak melihat kampus ekspor UMKM di Surakarta? Apakah ini cuma ada di Surakarta Pak? Apa juga ada beberapa kota di Jawa Tengah seperti di Surakarta ini? Ya, di kota-kota lain saya belum dengar ya. Oke, berarti ini baru pertama kali di Surakarta, luar biasa. Ya ini mungkin juga semangat dari kepala daerahnya ya. Kepala daerahnya mau meningkatkan, bahkan bukan sekedar usaha mikro kecil menengah, mereka ditarget menjadi saudagar. Misal begitu. Itu ketika pemindahan pasar Sritian juga begitu kan, dari Banjarsari sampai ke Semanggi itu, nah, itu juga ditawarkan pada mereka supaya tidak menjadi pelaku UMKM terus gitu, supaya lebih besar ya. Nah itu bagian daripada usaha-usaha pemerintah daerah mengajak para pelaku UMKM itu supaya mereka tetap bersemangat gitu ya, dan bantuan-bantuan yang lain ya, kerjasama dengan Shopee ya. Dan ini ketika setiap UMKM dia usahanya meningkat, itu paling tidak nanti yang lain akan tertarik gitu untuk bekerja sama ya. Karena belum tentu orang memulai usaha itu bisa mudah memulainya. Ya, bagi yang sudah jalan, bisa jadi yang lain akan ikut bekerja sama sehingga akan ada penambahan potensi dari pelaku usaha, pelaku UMKM tersebut. Dan di situ nanti akan menghasilkan produk-produk yang lebih luas macamnya. Nah, saya sendiri, kalau saya kan urusannya UMKM saya di batik. Saya produksi batik saya. Ternyata Wakil Ketua DPRD kita juga pelaku UMKM. Boleh tepuk tangan dong? Baik, kalau Pak Kuatli produknya batik ya Pak? Ya. Seperti yang dikenakan saat ini? Ya, tapi bukan ini. Oh, tapi bukan ini. Terakhir pesanan saya banyak seragam-seragam. Oke. Seragam sekolah-sekolah, pondok-pondok, dan pakaian buat yang perempuan ya. Istilah kita tuh daster ya. Daster, dan termasuk sarung, sarung tenun goyor juga termasuk. Ya. Nah ini kita ekspornya sampai ke Afrika. Ekspornya sampai ke Afrika. Pak Muhadi ini kira-kira masuk kelas yang mana Pak Muhadi? Kira-kira? Oh besar, oke. Baik, alhamdulillah. Pak, kalau Pak Kuatli melihat ini, tadi kan Bapak juga sempat singgung bahwa harus ada support dari pemerintah. Selama ini pemerintah sudah cukup support atau masih setengah-setengah Pak? Ya kalau kami di DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan beberapa hal ya terkait dengan supporting tadi, seperti misalnya bagi pengusaha makanan ringan ya yang dikemas ya, dikemas dan lain sebagainya, itu kami melakukan pelatihan. Pelatihan diberikan pada teman-teman UMKM itu berbayar atau gratis Pak? Ya? Berbayar atau gratis? Gratis. Oke. Gratis ya.
Gratis Ya dibayar. betul, gratis dan dapat sangu. Gratis dan dapat sangu. Ini hanya ada di Jawa Tengah loh. Nah, makanya saya katakan kami di Provinsi Jawa Tengah memperhatikan ya terkait dengan apa kinerja UMKM karena mereka itu termasuk apa namanya berperan dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja. Seberapa besar perannya Pak teman-teman UMKM ini? Kalau dinilai dengan apa angka rupiah ya miliaran, miliaran. Cuma kan kita bantuannya ada berupa produk, ada berupa pelatihan, ya, kemudian yang lainnya adalah ya ketika mereka membutuhkan sesuatu yang kita juga tidak bisa memetani, tapi dengan apa mereka mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada ya kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Saat pandemi saja waktu itu kita juga menganggarkan sampai dengan 1 triliun lebih ya, untuk seluruh Jawa Tengah ya. Ya ada untuk waktu itu bagiannya untuk kesehatan ada, untuk jaring pengaman sosial ada, jaring pengaman ekonomi ada, itu kaitannya dengan UMKM.